Nama saya Siti. Saya pernah bekerja sebagai pelayan di sebuah warung soto Betawi di Surabaya. Awalnya warung itu sepi, sangat sepi. Tapi setelah pemiliknya melakukan ritual yang sampai sekarang tidak berani saya ceritakan sembarangan, warung itu mendadak dipenuhi pelanggan setiap hari, dari pagi sampai malam. Tapi sejak saat itu saya mulai menemukan rambut di dalam kuah soto. Dan setiap kali rambut itu muncul, selalu ada sesuatu yang terjadi. Sampai akhirnya, salah satu teman kerja saya meninggal setelah membocorkan rahasia warung itu. Dan sebelum meninggal, dia sempat mengatakan sesuatu kepada saya. Siti, mereka tahu kamu juga sudah melihatnya. Assalamualaikum, jawab salam di kolom komentar. Nama saya Siti. Tentu saja itu bukan nama asli saya. Saya menggunakan nama samaran karena sampai sekarang saya masih takut dengan apa yang pernah saya alami. Dan saya tidak tahu apakah orang-orang yang terlibat dalam kejadian ini masih mencari saya atau tidak. Saya menceritakan semua ini di channel Mr. Mistis karena saya ingin pengalaman saya didengar. Saya juga ingin orang-orang yang mungkin pernah mengalami kejadian serupa tahu bahwa mereka tidak sendirian. Buat kalian yang baru pertama kali menemukan video ini, Mr. Mistis adalah tempat untuk berbagi cerita horor, kisah mistis, pengalaman gaib, dan kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Kalau kalian suka cerita seperti ini, bantu channel ini dengan like, subscribe, dan jangan lupa tulis di komentar kalian nonton dari mana. Yang sudah klik subscribe saya doakan rezekinya lancar, semua hutangnya lunas, dan segala aktivitasnya diberikan kelancaran, amin. Tapi saya sarankan, jangan dengarkan cerita saya sambil sendirian di tempat gelap. Karena saya sendiri sampai sekarang masih tidak nyaman menceritakan bagian terakhirnya. Nama saya Siti, dan ini adalah pengalaman saya ketika bekerja di sebuah warung soto Betawi di Surabaya. Saya waktu itu berusia sekitar 40 tahun. Saya sudah lama tinggal di Surabaya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saya bekerja sebagai pelayan di sebuah warung soto Betawi. Warungnya tidak besar. Kalau dilihat dari luar tidak ada yang istimewa. Bangunannya sederhana. Bagian depannya terbuka, ada papan nama yang sudah agak kusam. Di dalamnya ada sekitar 10 meja, kursinya kursi plastik biasa. Di sebelah kanan ada etalase kaca yang berisi lauk pauk. Sedangkan dapurnya berada di bagian belakang. Kalau pagi, warung itu selalu dipenuhi aroma rempah, bau santan, bawang putih, bawang merah, serai, daun salam, merica, daging sapi yang sedang direbus. Saya masih ingat betul aroma itu. Bahkan sekarang kalau saya mencium aroma soto Betawi yang terlalu kuat, saya langsung teringat tempat tersebut. Saya biasanya datang sekitar pukul 6 pagi. Begitu sampai, saya membuka pintu depan, kemudian menyapu lantai, membersihkan meja, mengelap etalase, menyiapkan mangkuk dan sendok. Setelah itu saya membantu menyiapkan sambal, jeruk limau, bawang goreng, dan kecap. Sekitar pukul 7 warung mulai buka. Pemilik warung saya panggil Pak Rahmat. Istrinya saya panggil Bu Lina. Ada juga seorang karyawan laki-laki bernama Dedi. Dedi lebih muda dari saya. Orangnya sebenarnya cukup baik, suka bercanda dan kadang membantu saya kalau pekerjaan sedang banyak. Awalnya saya merasa nyaman bekerja di sana. Saya tidak pernah berpikir akan mengalami kejadian seperti ini. Kalau dipikir-pikir sekarang, sebenarnya tanda-tandanya sudah ada sejak saya pertama bekerja. Hanya saja saya tidak menyadarinya. Saya ingat suatu pagi, ketika sedang menyapu bagian belakang warung, saya mendengar suara mangkuk jatuh. Perang! Saya langsung berhenti. Suara itu jelas sekali, seperti ada mangkuk yang dilempar ke lantai. Saya berjalan menuju dapur, tapi tidak ada apa-apa, semua mangkuk masih tersusun rapi. Saya bertanya kepada Dedi, "Ded, tadi kamu menjatuhkan mangkuk?" Dia menjawab, "Enggak, Bu Siti." Saya tertawa kecil, saya pikir mungkin kucing. Saya kembali bekerja. Beberapa hari kemudian saya mendengar suara langkah kaki. Waktu itu warung sudah tutup. Saya sedang menyapu ruang makan. Dedi sudah pulang. Pak Rahmat juga sedang berada di depan. Tiba-tiba saya mendengar suara langkah dari dapur. Tok, tok, tok. Saya berhenti, langkah itu semakin dekat. Tok, tok, tok. Kemudian berhenti tepat di belakang saya. Saya tidak tahu kenapa
Waktu itu saya tidak langsung menoleh, saya hanya berdiri diam. Kemudian saya berkata, "Pak, tidak ada jawaban ya." Saya perlahan menoleh, kosong, tidak ada siapa-siapa. Saya sampai tertawa sendiri karena merasa mungkin saya terlalu lelah. Tapi sejak malam itu, saya mulai sering merasa ada seseorang berdiri di belakang saya. Kadang ketika sedang mencuci piring, saya melihat seperti ada bayangan lewat di belakang tubuh saya. Saya menoleh, tidak ada siapa-siapa. Kadang ketika sedang membawa makanan ke meja pelanggan, saya merasa ada yang berjalan mengikuti saya. Saya menoleh, tetap kosong. Saya juga beberapa kali mencium bau aneh, bau seperti rambut terbakar. Awalnya saya pikir ada orang membakar sampah di sekitar warung, tapi bau itu selalu muncul dari dapur. Suatu pagi saya bertanya kepada Bu Lina, "Bu, tadi ada yang bakar sesuatu?" Dia langsung menatap saya. "Bakar apa?" Saya menjawab, "Saya mencium bau rambut terbakar." Wajahnya berubah, hanya sebentar. Tapi saya melihatnya. Kemudian dia berkata, "Mungkin dari rumah sebelah." Kok saya mengangguk. Saya tidak bertanya lagi. Tapi sejak saat itu saya mulai memperhatikan sesuatu. Setiap kali bau tersebut muncul, Pak Rahmat selalu ada di dapur. Dan biasanya dia sedang memasak. Waktu itu saya belum tahu apa hubungannya. Saya hanya merasa tidak nyaman. Selain kejadian-kejadian aneh itu, ada masalah lain yang sebenarnya lebih besar. Warung kami sangat sepi. Bisa dibilang hampir tidak ada pelanggan. Jam makan siang yang seharusnya menjadi waktu paling ramai, justru sering kosong. Saya pernah duduk hampir 2 jam tanpa melakukan apa-apa. Piring bersih, meja kosong, kursi kosong, kuah soto masih penuh, daging masih banyak. Bahkan pernah makanan yang dimasak pagi hari tersisa sampai malam. Saya sering melihat Pak Rahmat menghitung uang di depan kasir. Wajahnya selalu terlihat tegang. Suatu hari saya memberanikan diri bertanya, "Pak, memang sudah lama sepi begini?" Dia menghela napas. "Sudah berbulan-bulan." Saya bertanya, "Sebelumnya ramai?" Dia mengangguk. "Dulu sampai kewalahan." Saya kasihan melihatnya. Saya tahu warung itu adalah sumber penghasilan keluarganya. Tapi saya tidak menyangka keputusannya untuk mengatasi masalah tersebut justru akan membawa sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Saya masih ingat kejadian yang membuat saya pertama kali benar-benar curiga. Waktu itu saya datang sangat pagi. Sekitar pukul 5.30, Dedi meminta saya menggantikannya karena ada urusan keluarga. Saat saya sampai di warung, suasananya masih gelap. Saya membuka pintu, kemudian masuk ke dalam. Aneh, pagi itu udara di dalam warung terasa sangat dingin, padahal di luar tidak sedingin itu. Saya masuk ke dapur. Pak Rahmat ternyata sudah ada di sana. Beliau berdiri sendirian di depan kompor. Saya mengucapkan salam. "Pagi, Pak." Dia langsung menoleh, kemudian buru-buru menutup sesuatu menggunakan kain. Saya bertanya, "Pak, sudah datang dari tadi?" Dia menjawab, "Baru." Saya mulai menyiapkan pekerjaan. Tapi saya melihat Pak Rahmat beberapa kali melihat ke arah pintu belakang, seperti sedang menunggu seseorang. Kemudian saya mendengar suara dari halaman belakang, seperti suara langkah kaki. Saya pikir mungkin pemasok bahan makanan. Saya keluar sebentar. Tidak ada siapa-siapa. Ketika kembali ke dapur, saya melihat Pak Rahmat sedang membuka sebuah bungkusan kecil. Saya tidak sengaja melihat isinya. Saya langsung diam. Isinya seperti gumpalan rambut. Rambut hitam, panjang. Saya bertanya, "Pak, itu rambut?" Pak Rahmat langsung menutup bungkusan tersebut. Dia menatap saya. "Kamu lihat apa?" Saya menjawab, "Saya lihat rambut." Dia berkata, "Tidak usah ikut campur." Saya merasa aneh. Saya tidak menjawab. Kemudian saya melihat dia mengambil sebagian dari benda itu. Saya masih ingat tangan saya mulai dingin. Dia memasukkan sesuatu ke dalam panci kuah soto Betawi. Saya spontan bertanya, "Pak, itu tadi dimasukin ke kuah?" Dia langsung menoleh. "Kamu jangan banyak bertanya kalau masih mau kerja di sini." Saya terdiam. Saya takut, tapi saya tetap bekerja. Tidak lama setelah itu warung dibuka, dan sesuatu yang sangat aneh terjadi. Sekitar pukul 11, pelanggan mulai berdatangan. Awalnya 1 orang, kemudian 3, kemudian 5. Tidak lama kemudian semua meja penuh. Saya sampai bingung. Saya dan Dedi tidak sempat duduk. Pesanan terus masuk, mangkuk soto keluar satu persatu. Pelanggan terus datang. Bahkan ada yang rela menunggu di luar. Saya pikir mungkin kebetulan. Tapi keesokan harinya terjadi lagi. Lusa terjadi lagi. Hari berikutnya lebih ramai. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, warung yang sebelumnya hampir bangkrut mendadak menjadi salah satu warung yang sangat ramai.
Pak Rahmat terlihat bahagia. Saya juga awalnya ikut senang, tapi saya tidak bisa melupakan rambut itu. Setiap pagi saya mulai memperhatikan dapur. Dan benar, Pak Rahmat selalu membawa bungkusan kecil. Kadang dia memasukkan sesuatu ke dalam kuah, kadang ke kuah yang berbeda. Dan setiap kali benda itu masuk ke mulut, saya selalu merasakan hawa dingin. Suatu hari saya memberanikan diri bertanya kepada Bu Lina, "Bu, sebenarnya apa yang dimasukkan Pak Rahmat ke kuah?" Dia diam. Saya bertanya lagi, "Saya sudah melihat rambut itu." Bu Lina langsung menangis. Saya kaget. Saya berkata, "Bu, kenapa menangis?" Dia menjawab pelan, "Kamu jangan sampai tahu terlalu banyak." Saya berkata, "Tapi saya bekerja di sini. Saya yang menyajikan makanan itu." Dia menatap saya, kemudian berkata, "Suami saya pergi ke tempat tertentu." Saya bertanya, "Tempat apa?" Dia menjawab, "Tempat pesugihan." Saya langsung diam. Saya kira saya salah dengar. "Pesugihan?" Bu Lina mengangguk. Dia mengatakan Pak Rahmat sudah putus asa karena usaha mereka hampir bangkrut. Kemudian seseorang menawarkan jalan agar warung menjadi ramai. Pak Rahmat pergi ke suatu tempat. Saya tidak pernah diberitahu di mana. Di sana dia mendapatkan benda yang harus digunakan sebagai bagian dari ritual. Salah satunya rambut. Rambut tersebut harus dimasukkan ke dalam makanan, sedikit demi sedikit. Dan setelah itu, orang-orang akan datang. Saya bertanya, "Terus syaratnya apa?" Bu Lina tidak langsung menjawab. Saya bertanya lagi, "Bu, syaratnya apa?" Dia hanya berkata, "Akan ada yang meminta balasan." Saya langsung merinding. "Balasan seperti apa?" Dia menunduk. "Saya tidak tahu." Tapi dari wajahnya saya tahu, dia sebenarnya tahu. Saya mulai takut, saya ingin resign. Tapi saat itu saya masih membutuhkan pekerjaan. Jadi saya bertahan. Dan sejak saat itu kejadian aneh semakin sering terjadi. Suatu sore saya sedang membawa mangkuk soto Betawi kepada pelanggan. Tiba-tiba saya melihat sesuatu di pantulan kaca. Ada perempuan berdiri di belakang saya. Rambutnya panjang, wajahnya tidak terlihat. Saya pikir itu pelanggan lain. Saya menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saya kembali melihat kaca. Perempuan itu masih ada. Saya langsung menjatuhkan sendok. Kletak. Saya menoleh lagi. Kosong. Saya mulai gemetar. Kemudian saya mencium bau rambut terbakar. Bau yang sama. Bau yang sudah saya kenal. Saya langsung berlari ke dapur. Pak Rahmat sedang berdiri di sana. Saya bertanya, "Pak, ada orang di belakang?" Dia menjawab, "Oh, enggak." Saya berkata, "Saya melihat perempuan yang gede." Dia menatap saya. Kemudian dia berkata, "Jangan pernah menyebutnya." Saya bertanya, "Siapa dia?" Pak Rahmat diam, lalu berkata, "Kalau kamu masih ingin bekerja di sini, jangan pernah bertanya lagi." Sejak saat itu saya benar-benar takut. Tapi kejadian paling buruk justru terjadi setelah Dedi mengetahui semuanya. Dedi akhirnya tahu tentang pesugihan itu. Saya sebenarnya tidak ingin memberitahunya. Tapi suatu malam dia melihat sendiri Pak Rahmat memasukkan rambut ke dalam kuah. Dedi bertanya kepada saya, "Bu Siti, sebenarnya ini apa?" Saya tidak bisa berbohong lagi. Saya mengatakan apa yang saya ketahui. Tidak semuanya, tapi cukup untuk membuat Dedi ketakutan. Saya berkata, "Kalau kamu mau aman, jangan cerita ke siapa-siapa." Dedi mengangguk. Tapi ternyata dia menceritakannya kepada seorang temannya. Namanya Arman. Arman bukan karyawan warung, dia hanya teman Dedi. Kadang datang ke warung. Saya tidak terlalu mengenalnya. Tapi setelah mengetahui rahasia tersebut, dia mulai sering bertanya kepada Dedi. Suatu malam saya mendengar mereka berbicara di belakang warung. Arman berkata, "Kalau memang benar kalian harus berhenti." Dedi menjawab, "Saya juga takut." Saya langsung menghampiri mereka. Saya berkata, "Jangan bicarakan ini di sini." Arman menatap saya, kemudian berkata, "Bu, saya sudah tahu." Saya langsung merasa tidak enak. Saya berkata, "Jangan cerita ke orang lain." Dia mengangguk. Tapi 2 hari kemudian, Arman mengalami kecelakaan. Saya mendapat kabar dari Dedi. Saya bertanya, "Parah?" Dedi menjawab, "Parah." Saya tidak tahu harus berkata apa. Kemudian Dedi mengatakan sesuatu. Katanya sebelum Arman kehilangan kesadaran, Arman sempat berkata, "Mereka tahu saya sudah cerita." Saya bertanya, "Siapa?" Dedi tidak tahu. Beberapa hari kemudian kondisi Arman semakin buruk. Dan sebelum meninggal, dia menyebut nama saya, Siti. Ketika mendengar itu, saya langsung merasa dunia saya seperti berhenti. Kenapa nama saya? Saya bahkan bukan orang yang menceritakan semuanya kepada Arman. Saya hanya tahu, saya hanya melihat, saya hanya bekerja. Tapi mungkin disitulah masalahnya. Saya sudah melihat terlalu banyak. Dan mungkin sesuatu di tempat itu menganggap saya sudah ikut terlibat. Hari berikutnya saya langsung memutuskan resign. Saya datang pagi-pagi. Saya tidak banyak bicara.
Saya hanya mengatakan kepada Pak Rahmat, "Pak, saya berhenti." Dia menatap saya, aneh. Dia tidak marah, tidak bertanya, tidak menahan saya. Dia hanya berkata, "Kalau kamu pergi jangan bawa apapun dari sini." Saya bertanya, "Maksudnya?" Dia menjawab, "Kamu tahu sendiri." Saya tidak tahu apa maksudnya. Saya mengambil barang-barang saya pergi. Sebelum keluar, saya sempat melihat dapur untuk terakhir kalinya. Panci kuah masih mengepul. Saya berdiri beberapa detik. Kemudian saya melihat sesuatu di permukaan kuah. Sehelai rambut, panjang, hitam. Rambut itu bergerak sendiri, pelan sekali. Berputar di permukaan kuah. Kemudian saya mendengar suara Siti. Tiba-tiba langsung membeku. Saya menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Suara itu kembali. Siti, saya langsung berlari. Sejak hari itu saya tidak pernah kembali. Saya pikir semuanya selesai. Ternyata tidak. Beberapa minggu setelah saya resign, saya mulai mengalami kejadian aneh di rumah. Malam pertama, saya mencium bau soto Betawi. Saya pikir tetangga sedang memasak. Tapi baunya semakin kuat, sangat kuat. Kemudian saya mendengar suara langkah kaki. Tok, tok, tok. Berhenti tepat di depan pintu kamar saya. Saya diam, tidak berani bergerak. Kemudian terdengar suara perempuan. Siti, saya menutup telinga. Suara itu kembali. Siti, saya tidak menjawab. Kemudian terdengar ketukan, tok, tok, tok. Saya menangis, saya hanya berdoa. Beberapa menit kemudian suara itu hilang. Pagi harinya saya membuka pintu. Di depan kamar saya ada segenggam rambut. Saya langsung membuangnya, tapi saya tidak tahu siapa yang meletakkannya. Pintu rumah terkunci, jendela terkunci, tidak ada orang yang masuk. Lalu bagaimana rambut itu bisa ada di sana? Saya tidak punya jawabannya. Beberapa hari kemudian saya menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Pesannya cuma satu kalimat, "Kamu pergi tanpa izin." Saya langsung memblokir nomor itu. Kemudian nomor lain mengirim pesan, "Kamu sudah melihat semuanya." Saya blokir lagi. Lalu masuk pesan ketiga, "Belum selesai." Sejak saat itu saya mulai takut. Saya bahkan takut keluar rumah. Sampai akhirnya saya memutuskan menceritakan semuanya kepada Mr. Mistis. Saya tidak tahu apakah kalian akan percaya. Saya tidak memaksa. Saya hanya menceritakan apa yang saya alami. Saya melihat sendiri rambut dimasukkan ke dalam kuah. Saya melihat sendiri perubahan warung. Saya melihat sendiri sesuatu yang berdiri di belakang pelanggan. Saya mendengar suara yang tidak seharusnya ada. Dan saya melihat seorang teman kehilangan nyawanya setelah rahasia tersebut diketahui. Tapi ada satu hal yang sampai sekarang tidak bisa saya lupakan. 3 hari sebelum saya datang untuk merekam cerita ini, saya menemukan sebuah benda di dalam tas saya. Saya tidak pernah memasukkannya. Benda itu adalah sehelai rambut panjang, hitam, dan rambut itu masih basah. Saya tidak tahu dari mana asalnya, saya membuangnya. Tapi malam berikutnya saya mencium bau yang sama. Bau soto Betawi, bau santan, bawang goreng, rempah, dan dibalik semuanya bau rambut terbakar. Saya langsung tahu sesuatu mungkin masih mengikuti saya. Saya kemudian teringat perkataan Pak Rahmat, "Kalau kamu sudah melihat, kamu sudah ikut." Sampai sekarang saya masih memikirkan kalimat itu. Apa sebenarnya maksudnya? Apakah saya ikut menjadi bagian dari ritual tersebut hanya karena saya bekerja di sana? Apakah karena tangan saya pernah membawa makanan itu kepada pelanggan? Atau mungkin sejak awal saya memang sudah dipilih, saya tidak tahu. Tapi malam sebelum saya datang ke sini, saya mengalami kejadian yang paling membuat saya takut. Saya sedang tidur. Kemudian saya mendengar suara langkah kaki. Tok, tok, tok. Saya terbangun. Suara itu berasal dari ruang tamu. Saya duduk di tempat tidur. Kemudian suara langkah itu berhenti. Terdengar ketukan. Tok, tok, tok. Saya tidak keluar. Kemudian suara perempuan berkata, "Siti." Saya diam. Suara itu semakin dekat. "Siti." Saya menutup mulut. Kemudian suara itu berkata, "Kamu sudah menceritakan semuanya." Saya tidak menjawab. Lalu suara itu berbisik, "Kalau begitu sekarang mereka tahu." Saya langsung merasa tubuh saya dingin. Saya tidak tahu siapa mereka. Saya juga tidak tahu apa yang mereka inginkan. Tapi pagi harinya saya menemukan sebuah mangkuk di depan pintu kamar. Di dalamnya ada kuah soto Betawi. Masih hangat. Saya langsung menangis. Saya tinggal sendirian. Tidak ada orang yang masuk. Pintu rumah terkunci. Dan saya yakin saya tidak pernah memasak soto malam itu. Jadi siapa yang meletakkan mangkuk itu? Saya tidak tahu ya. Saya tidak mau tahu. Tapi saya punya satu ketakutan. Bagaimana kalau pesugihan itu memang meminta korban? Bagaimana kalau Arman bukan korban terakhir? Bagaimana kalau saya adalah orang berikutnya? Saya sekarang hanya bisa berdoa. Saya berharap setelah saya menceritakan semuanya, kejadian ini berhenti. Tapi sebelum saya datang ke sini tadi, saya melihat sesuatu. Ada perempuan berdiri di luar. Saya hanya melihat rambutnya panjang, hitam. Dia berdiri diam. Saya kira mungkin orang biasa. Tapi ketika saya melihat lagi,
dia sudah tidak ada. Yang tersisa hanya bau. Bau santan, bau rempah, bau kemenyan, dan bau rambut terbakar. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar ada. Saya juga tidak tahu apakah semua ini akan berakhir. Tapi kalau kalian bertanya kepada saya, apakah saya masih percaya pesugihan itu nyata? Saya akan menjawab, saya tidak hanya percaya, saya pernah melihat akibatnya kita. Dan saya pernah kehilangan seseorang karena rahasia itu. Saya juga takut karena mungkin sekarang mereka tahu saya sedang menceritakan semuanya kepada kalian. Jadi saya cuma ingin mengatakan satu hal. Kalau kalian pernah menemukan rambut di dalam makanan, jangan langsung menganggap itu sekadar kelalaian. Kalau kalian tiba-tiba mencium bau rambut terbakar di tempat yang tidak seharusnya, jangan abaikan. Dan kalau ada seseorang yang menawarkan cara instan agar usaha kalian mendadak ramai, pikirkan baik-baik. Karena mungkin tidak semua keuntungan datang tanpa meminta sesuatu sebagai gantinya. Dan saya baru sadar satu hal. Sejak saya resign, saya tidak pernah lagi menginjakan kaki di warung itu. Tapi tadi pagi, saya mendapatkan sebuah pesan. Saya masih menyimpannya. Pesannya cuma terdiri dari 5 kata. Siti, warung sudah buka lagi. Saya tidak membalas. Beberapa menit kemudian masuk pesan kedua. Meja untuk kamu sudah disiapkan. Saya langsung memblokir nomor itu. Tapi kemudian masuk satu pesan terakhir. Dan sampai sekarang saya masih takut membacanya lagi. Pesannya berbunyi, kuahnya sudah siap, Siti. Saya tidak tahu siapa yang mengirim pesan itu. Saya tidak tahu bagaimana mereka mendapatkan nomor saya. Dan saya tidak tahu apakah saya masih dalam bahaya. Tapi ada satu hal yang membuat saya semakin takut. Tadi sebelum kamera dinyalakan, saya melihat sesuatu di atas meja. Saya tidak pernah meletakkannya di sana, sebuah mangkuk. Kosong, tapi di dasar mangkuk itu ada satu helai rambut hitam. Kalau setelah cerita ini selesai, saya tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Saya cuma minta satu hal, jangan cari saya ke warung itu. Jangan datang ke sana, jangan mencoba mencari tahu siapa pemilik warung tersebut. Karena saya takut kalau kalian datang, kalian mungkin akan melihat sesuatu yang sama seperti yang saya lihat. Siti menunduk sebentar. Dan kalau malam ini kalian mendengar suara langkah kaki dari luar rumah, jangan langsung membuka pintu. Kalau ada yang memanggil nama kalian, pastikan dulu siapa yang memanggil. Karena saya sudah pernah mendengar suara itu. Dan sekarang saya tahu, suara itu bukan suara manusia. Tok, tok, tok. Sebentar, saya dengar suara orang. Tiap menit, bukan orang. Tok, tok, tok. Suara ini sama seperti yang saya dengar malam itu. Kemudian terdengar suara perempuan dari luar. Sangat pelan. Siti, suara itu kembali terdengar. Kuahnya sudah siap.